Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa kita membaca al-asmaul husna, nama-nama Allah yang indah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman dan Islam kita, dan cinta kita kepadanya dan Rasulnya semakin meningkat, sehingga apapun yang harus dilakukan kita jalankan dengan ikhlas dan menerima, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghaffar al-Qahhar al-Wahhab al-Razzaq al-Fattah al-Alim al-Qabid al-Basit al-Khafid al-Rafi' al-Mu'izz al-Mudhil as-Sami' al-Basir al-Hakam al-Adl al-Latif al-Khabir al-Halim al-Azim al-Ghafur al-Shakur al-Ali al-Kabir al-Hafiz al-Muqit al-Hasib al-Jalil al-Karim al-Raqib al-Mujib al-Wasi' al-Hakim al-Wadud al-Majid al-Ba'ith al-Shahid al-Haq al-Wakil al-Qawi al-Matin al-Wali al-Hamid al-Muhsi al-Mubdi al-Mu'id al-Muhyi al-Mumit al-Hayy al-Qayyum al-Wajid al-Majid al-Wahid al-Ahad as-Samad al-Qadir al-Muqtadir al-Muqaddim al-Muakhir al-Awwal al-Akhir al-Zahir al-Batin al-Wali al-Muta'ali al-Bar al-Tawwab al-Muntaqim al-Afu ar-Ra'uf Malikul Mulk Dzul Jalali wal Ikram al-Muqsit al-Jami' al-Ghani al-Mughni al-Mani'
الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Wasadisuha al-muwalatu bainahuma ay bainal khutbataini wasabi'uha al-muwalatu bainahuma wa bainas salati ay wa baina arkani kulli minha bi alla yatula faslun urfan fi hadhil mawadi salasa wa dhubita tuluhu biqadri rak'ataini bi akhafi mumkinin fa inna qasa an dzalika lam yadurra wa la yadurru takhallulul wa'dhi baina arkanihima wa in tala wa kadza qira'atu wa in talat haitsu tadammanat wa'dhan khilafan liman atlaqal qat'a biha fa innahu ghaflatun an kaunihi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi khutbati qaf afadahul bajuri. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita masih menjalankan salah satu kewajiban dari kewajiban yang diamanatkan kepada kita, yaitu menuntut ilmu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi muslim laki maupun muslim perempuan. Jadi menuntut ilmu itu bukan hukumnya mubah, bukan hukumnya boleh, tetapi wajib. Saking wajibnya dan disabdakan oleh Rasulullah, Al-Imam Syafi'i, imam kita dalam bermadzhab, beliau mengatakan afdalul ibadati ba'dal faraidi talabul ilmi. Pekerjaan ibadah yang paling utama setelah sholat fardu 5 waktu adalah menuntut ilmu. Kenapa harus menuntut ilmu? Siapa yang tidak mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat seseorang diangkat bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya, tetapi karena ilmunya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalimat ini sering kita dengar dan bahkan kita hafal, tapi memang untuk menjalaninya sulit dan susah. Begitulah dalam kehidupan kita beragama, harus melawan hawa nafsu kita ketika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun juga, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, ketika ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka dia harus melawan hawa nafsunya. Dan ini salah satu yang kita kerjakan adalah bentuk melawan hawa nafsu kita. Terlepas dari kebiasaan yang kita lakukan, memang setiap Lailatul Ahad, malam Ahad, kita pengajian, tapi di sela-sela itu juga ada bisikan-bisikan setan agar kita tidak menuntut ilmu. Alhamdulillah, ala kulli hal kita masih menjalankan salah satu kewajiban. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita syarat khutbah Jumat yang sah. Yang di sana disebutkan ada 10, sudah 5 yang kita bahas. Sebelum kita masuk yang ke-6 dan ke-7, kita ulang terlebih dahulu apa saja syarat khutbah Jumat itu bisa dikatakan sah. Yang pertama, si khatib harus bersih dari 2 hadas.
harus suci dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Baik dia buang hajat besar atau buang hajat kecil, baik dia tidur atau bersentuhan dengan kulit yang lain jenis, ataupun dia mimpi dalam tidur, maka itu dikatakan dengan hadas besar, yang mana mimpinya itu mengharuskan dan mewajibkan dia mandi, itu namanya hadas besar. Atau setelah berhubungan dengan istri, maka si khotib harus bersih dari itu juga. Kalau si khotib lupa, nah ini bermasalah. Jadi syarat sah khutbah itu harus yang pertama bersih dari dua hadas kecil maupun besar. Yang kedua, si khotib juga harus bersih dari najis, bajunya, tempatnya, badannya. Tiga ini harus, meskipun dia sudah wudhu, hilang hadas hadas kecil, hadas besar sudah dilanjutkan, tetapi bajunya ada kotoran najis, maka si khatib khutbahnya tidak sah. Atau bajunya sudah bersih tetapi tempatnya di mimbar itu ada salah satu najis yang belum dibersihkan, maka khutbahnya juga tidak sah. Dan yang ketiga adalah badannya, bajunya bersih, tempatnya bersih, ternyata badannya ada kotoran yang menyebabkan dia harus dibersihkan dulu. Apa contohnya? Ya mungkin ada bekas cat yang kalau tidak dibersihkan itu bisa menghalangi masuknya air wudhu ke dalam anggota wudhu, dalam anggota tubuh dalam wudhu. Nah ini juga harus dibersihkan. Atau dia habis motong ayam, kebetulan hari Jumat menjelang khutbah, dia disuruh motong ayam untuk selamatan tetangganya. Ternyata ada di salah satu tangannya atau kakinya bekas darah. Kebetulan si khotib melihat ketika sedang khutbah, ya mau nggak mau harus turun dulu, bersihkan darah tersebut baru melanjutkan. Terlepas jamaah harus tahu atau tidak, maka si khotib wajib turun untuk membersihkan najis tersebut. Jadi yang kedua, syarat sahnya khotib adalah bersih dari najis, baju, badan, dan tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, berdiri bagi yang mampu. Yang kelima, duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah, dan itu harus tumakninah, diam sejenak. Diam sejenak ini pada 2 Sabtu yang lalu sudah kita bahas. Banyak cara. Ada yang menggunakan cara membaca surat Al-Ikhlas dari awal 1, 2 sampai 4. Ada cara yang kedua, yaitu dia membaca doa di antara dua duduk. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Atau yang ketiga, diam sebentar tanpa melakukan apa-apa. Yang penting di sana ada jeda antara khutbah pertama dan khutbah kedua, dan itu harus duduk. Nah, kita pada malam hari ini yaitu yang ke-6 dan ke-7. Yang ke-6, al-muwalatu bainahuma ay bainal khutbataini. Khutbahnya harus berturut-turut. Apa artinya berturut-turut? Nggak boleh khutbah pertama jedanya terlalu jauh dengan khutbah kedua. Umpama khotib habis khutbah pertama duduk
Dia ngangkat telepon dulu, teleponnya lumayan sampai bermenit-menit. Nah, ini namanya nggak mualat, nggak boleh. Tapi kalau dia berhenti sebentar masih dimaklum. Yang penting berhentinya tidak terlalu lama. Wasabi'uha, dan yang ketujuh, salah satu syarat sahnya khutbah berturut-turut di antara dua khutbah dan sholat. Nah ini beda lagi. Khutbahnya sudah berturut-turut, setelah khutbah turun itu juga langsung sholat. Gak boleh dijeda dengan ngopi dulu, apalagi ngobrol dulu. Nah nanti kita lihat penjelasannya di dalam syarah Kasyifatus Saja dari Safinatun Najah. Al-Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan al-mualatu bainahum wa baina shalah ay wa baina arkani kullin minhuma bi alla yatula faslun urfan fi hadil mawadi salasa. Di antara rukun-rukun setiap dari ketiganya itu tidak boleh terputus, tidak boleh terjeda secara uruf. Apa uruf? Kebiasaan. Urufnya bagaimana? Kalau memang itu dianggap lama, ya maka berarti batal khutbahnya. Tapi menurut kebiasaan nggak batal, ya berarti nggak masuk. Makanya Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan urfan, tergantung kepada kebiasaan. Namun beliau mengatakan waldu bi tatuluhu bi qadri rak'ataini bi akhafi mumkinin. Namun panjangnya atau lamanya menurut kebiasaan, menurut adat, menurut yang wilayah itu menganggap adalah sesuatu yang tidak lama. Di sini Imam Nawawi mengatakan lamanya sekedar 2 rakaat, itu. Lamanya sekedar 2 rakaat. Jadi setelah dia mengerjakan 2 rakaat, nah itu dianggap dengan sudah lama. Jadi boleh orang habis 2 khutbah, khutbah pertama, khutbah kedua, qomat, maka si khotib tidak langsung sholat, tapi lama, tidak boleh terlalu lama jedanya. Kalaupun lama, sekedar 2 rakaat sholat. Berarti apa? Bisa nih kalau sekedar 2 rakaat sholat. Berarti si khotib apa? Bisa ngopi dulu, kan minum nggak batal. Atau khotib lapar banget, dia makan sedikit, masih bisa. Hal-hal yang seperti ini kalau terjadi nggak boleh rusuh. Ini aneh nih masjid. Ada sebagian khotib kalau habis 2 khutbah selesai, dia nggak langsung sholat, udah qomat. Ternyata khotibnya lapar, habis dari luar kota langsung ke masjid, makan dulu, minum, baru selesai melakukan sholat Jumat. Nah ini kalau gini kejadian, jangan kaget dan jangan dikatakan mazhab baru. Enggak, masih dianggap boleh. Karena apa? Ukurannya masih masuk dalam kategori 2 rakaat sholat. Kan sholat 2 rakaat sholat ya kurang lebih 3 menit sampai 5 menit. Kalau orang mau nambel makanan sedikit masih mungkin. Jadi kalau si khotib habis qomat nggak langsung sholat, nggak masalah. Wala yadurru takhallulul wa'zi baina arkaniha wa intola. Tidak masalah di antara rukun-rukun tersebut diisi dengan nasihat. Jadi di dalam khutbah Jumat itu ada 2 rukun. Kan biasa menurut kebiasaan di tradisi kita, kalau di Nahdlatul Ulama, kalau udah masuk khutbah kedua itu nggak ada lagi nasihat, langsung bacaan-bacaan yang wajib. Tapi di sebagian ormas, baik Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad dan lainnya, itu masih ada nasihat tambahan dari khutbah pertama. Bagaimana menyikapinya? Boleh.
Makanya wala yadurru takhallulul wa'zi baina arkanihima wa in talla, tidak mengapa diisi dengan nasihat di antara dua rukun tersebut meskipun lama. Jadi jangan merasa kaget kalau kita sholat di salah satu masjid, ketika khutbah kedua dia masih melanjutkan penjelasan khutbah pertama, dan itu enggak menjadi aib. Dan itu juga masuk dalam kategori apa? Mazhab Syafi'i juga. Dan ini harus kita pahami, jangan sedikit kita berbeda lalu dibilang dia mah Muhammadiyah, dia mah NU, ada dia Alisan. Enggak. Semuanya kalau kita belajar itu masih dalam ruang lingkup Syafi'i. Wa kadza qiraatun wa in tallat haitsu tadammanat wa'zan. Begitu juga dalam membaca ayat gitu. Kalau tadi nasihat, kalau ini baca ayatnya panjang, nggak masalah. Gitu. Kenapa ini terjadi? Karena pernah dilakukan oleh Nabi SAW itu membaca surat Qaf. Qaf kan panjang, Qaf wal Qur'anil Majid, terus. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan ketika setelah diantara dua khutbah. Namun di sini ada yang berbeda. Khilafan liman atlaqal qata biha gitu. Ada yang mengatakan nggak boleh. Kalau udah khutbah kedua ya harus rukun semua. Nah, kata Imam Nawawi Al-Bantani, kalau ada orang seperti itu dia lupa. Kalau itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini dijelaskan di dalam kitab Al-Bajuri. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani merujuk dari kitab Imam Al-Bajuri, boleh membaca ayat Al-Quran meskipun lama ketika ada di khutbah kedua. Jangan merasa sesuatu yang aneh atau berbeda. Ada kasus di mana khatib lupa ada salah satu rukun yang ditinggalkan. Bagaimana menyikapi? Al-Imam Suwaipi mengatakan, la wa'alima tarka ruknin walam yadri hal wa minal ula aw saniyah hal yajibu i'adatu ma'u i'adatu saniyah faqat. Kata Imam Suwaipi, kalau ada khatib, ini kasus si khatib ingat tadi ada satu rukun yang saya tinggal. Nah, apa yang harus dilakukan? Wal aqrabu ayyajlisa thumma ya'til bil khutbatis saniyah lihtimali ayyakunal matruku minal ula fayakunu julusuhu malagwan fataqammula bis saniyah. Kalau terjadi seperti itu, si khatib lupa apa yang saya tinggalkan itu, apa ada di rukun pertama atau rukun kedua, kan Pak? Dalam khutbah Jumat itu ada rukun, ada syarat. Rukun itu ada yang dibaca di dua khutbah, ada yang dibaca salah satu dua khutbah. Yang dibaca dua khutbah apa? Hamdalah, sholawat, apalagi takwa, ayat Quran. Nah, ini bagian dari yang harus dibaca di awal. Yang dibaca di akhir doa. Nah, si khotib ini ragu, kayaknya tadi ada yang saya tinggal. Saking semangatnya ayat Quran dia tinggalkan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf yang terjemahnya nggak bisa. Kalau dalam khutbah itu cuma terjemahnya tidak mewakili Al-Quran, harus dibaca Qurannya juga. Meskipun dia satu ayat, qul huwallahu ahad, sah. Tapi kalau nggak dibaca maka tidak sah. Nah, kebetulan dia lupa. Bagaimana menyikapinya? Ya, kata Imam Suwaipi, duduk, khutbah lagi, duduk lagi, menyampaikan. Anggap saja duduk yang pertama itu tidak dianggap dan digantikan duduk yang berikutnya. Jadi harus ada tata cara yang harus dilakukan, jangan diulang dari awal. Nah, ini akan menyebabkan jamaah bingung, ini khotib kok kayak orang nggak siap dalam khutbah. Sebenarnya bukan nggak siap, tapi ada keraguan yang dia tinggalkan
di antara rukun khutbah, karena resikonya si khotib harus menanggung apa yang dilakukan oleh jamaah. Makanya khotib itu nggak mudah. Kalau jumlahnya ratusan berarti dia menanggung dosa dari jamaah ratusan. Sedangkan dirinya aja banyak dosa, maka harus menanggung resiko dosa lagi luar biasa. Dan itu sangat jauh, harus dihindari oleh si khotib. Atau kalau memang si khotib posisinya nggak mampu, perutnya lagi buang angin terus, minta apa pengurus masjid, bisa nggak, meskipun saya udah hadir nggak masalah, saya digantikan, daripada nanti khutbah di tengah khutbah saya batal. Itu lebih apa, bijak. Berarti apa, dia mengedepankan sah dan nggak sahnya khutbah daripada dia paksakan tetapi dia harus tanggung dosa. Dan ini harus terus terang, jangan sampai menimbulkan fitnah. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya memang ringan, tapi kalau dilakukan luar biasa, harus menanggung dosa kalau dia tidak lakukan dengan sebaik mungkin. Dan ini kata Imam Suhaimi, wa yuj'alu majmuhuma khutbatan ula fayajlisu ba'da wa ya'ti bisaniya wa bitakdiri qaulil matruki minas saniyah. Maka digabunglah dari khutbah pertama dan kedua untuk menghilangkan dari apa yang dia tinggalkan dari rukun khutbah tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, lau syakka fi tarki ruknin ba'dal faraghi minal khutbah. Bagaimana kalau si khotib ragu tetapi udah turun dari khutbah, udah selesai sholat, kayaknya tadi ada yang saya tinggalin dah, salah satu rukun khutbah. Bagaimana hukum khutbah yang sudah dilakukan, sah atau tidak? Nah, kata Imam Suhaimi, kalau sudah terlaksana khutbahnya dan tidak lagi dia bisa melakukan seperti kejadian yang pertama, karena kalau kejadian yang pertama dia masih ada di posisi di atas mimbar, tetapi ini dia sudah selesai dari khutbahnya dan turun, bahkan sudah sholat Jumat, sedangkan si khotib ragu, ada yang dia tidak baca, terlebih lagi jamaahnya ada yang paham tapi tertidur pulas, nggak ada yang negor. Nah, ini ibaratnya apa? Lupa atau ragu dalam hal yang ditinggalkan dari salah satu syarat sahnya khutbah atau salah satu rukun khutbah. Apa kata beliau? Lam yu'assir, tidak mempengaruhi khutbah yang dia lakukan. Kasyakki fi tarki ruknin ba'dal faraghi minas shalah. Seperti orang yang sudah selesai sholat. Nah, jadi kata Imam Suhaimi, dikiaskan kalau ada khotib ragu dalam meninggalkan salah satu rukun khutbah, maka dianggap sebagai khutbahnya sah. Seperti orang yang setelah sholat ada yang dia tinggalkan dalam salah satu rukun sholat. Ini pandangan dari Imam Suhaimi. Sehingga apa? Kan nggak mungkin orang sudah sholat sedangkan waktunya sudah habis, maka nggak mungkin dia melakukan sholat, contohnya zuhur lah, dia ingat-ingat dalam sholat asar tadi kayaknya saya itu nggak dianggap karena sudah di luar waktu sholat. Nah, ini digambarkan oleh Imam Suhaimi, kalau ada khotib terkena kasus seperti tadi, maka tidak dianggap lupanya itu atau ragunya. Ingat, kita bicara ragu. Masalahnya kalau ragu itu tidak mungkin kita bisa katakan dia benar, tidak bisa dikatakan dia salah, makanya ragu. Dengan demikian, keraguan tidak menjadikan orang itu khutbahnya tidak sah, karena khutbahnya sudah selesai, seperti dia ragu dalam meninggalkan salah satu rukun sholat sedangkan dia sudah sholat.
Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan dari Imam Nawawi dalam rukun atau syarat sah yang ke-7, yaitu berturut-turut di antara dua khutbah dan sholat. Jadi tidak boleh antara dua khutbah diselingi dengan berbagai macam kegiatan yang menyebabkan hilang dari berturut-turut dari sholat, sehingga hilanglah mualatnya. Tapi Imam Nawawi Al-Bantani mengambil takbir dari Imam Bajuri, boleh saja sekedar 2 rakaat dia melaksanakan sholat. Jadi kalau ada jeda dan jedanya menurut kebiasaan dan menurut ukuran 2 kali sholat atau 2 rakaat, maka itu masih dianggap mualat, dianggap apa? Berturut-turut. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita. Kalau saya tambahkan rukun yang ke-8 nanti panjang di sini pembahasannya. Antakuna bil arabiyah, khutbahnya harus menggunakan bahasa Arab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipaham, bisa dimengerti. Silahkan kalau ada pertanyaan, insyaallah kalau yang saya bisa jawab saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya pending untuk pertemuan berikutnya. Silakan. Masih ada waktu 5 atau 6 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Namanya nih, ada bangkai nyamuk semut atau lalat di kantong itu bagaimana yang kita mengingat? Nanti caranya kita setelah sholat itu. Laler, nyamuk, apalagi semut, itu binatang yang tidak mengalir darahnya, maka dibolehkan ada di kantong kita. Tetapi yang jadi masalah kalau kita lagi sholat, haram hukumnya mematikan itu. Jadi kalau ada di kantong kita binatang yang tidak mengalir darahnya, laler, semut, nyamuk, itu boleh, dan dia bukan bagian dari bangkai. Tetapi kalau kita lagi sholat, jangan coba-coba mematikan nyamuk, biarkan saja. Tapi kalau nggak sengaja, udah, namanya nggak sengaja. Yang dia di masalah adalah kesengajaan. Kalau semut gigit, ambil aja Pak. Kayak, mohon maaf, ada bekas makanan di mulut kita, jangan kayak orang main bola, lidah kita main, jangan, ambil aja pakai tangan, boleh. Sebisa mungkin kita menghilangkannya yang sifatnya apa, sementara. Mama ada gigitan, ya udah, ketika ada gigitan lagi, ya udah, ya jangan terlalu banyak gerakan juga. Yang intinya adalah sekedar untuk menghilangkan rasa sakit. Nggak apa-apa, yang penting jangan dimatiin aja. Kan niat kita untuk menghilangkan dari rasa sakit, supaya apa? Supaya kita nggak terganggu sholat kita. Tapi masalahnya tidak boleh dimatikan ketika kita dalam sholat. Kalau di luar sholat silakan. Apalagi setelah sholat itu ada darah, kita udah wudhu, nggak masalah, karena dia binatang yang tidak mengalir darahnya. Jadi kalau dalam berbagai kitab Syafi'i, binatang yang tidak mengalir darahnya maka boleh meskipun ada di kantong kita. Yang saya sebutkan tadi, nyamuk, lalar, semut, apalagi kalau kata orang dulu bangsat, atau bilang lagi kutu busuk, nah, itu boleh, karena dia
Kalau dalam bahasa fikihnya tuh la sabilal ma la sabilad dam, darahnya nggak mengalir. Baik, silakan. Jadi nggak masalah. Dan lagi. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini, meskipun kita bukan khotib, minimal kita tahu, oh alhamdulillah khutbah Jumat kita sah karena dilakukan oleh khotib yang memahami rukun dan syarat sahnya khutbah. Yang bahaya kita nggak tahu, ya mau nggak mau kita batal juga. Ibaratnya gini, ada makanan itu diracunkan, mau tahu atau nggak tahu kan pasti yang makan pasti akan mati. Makanya sholat orang yang tidak tahu kalau itu adalah bagian dari membatalkan, maka dia harus diganti dengan sholat zuhur. Nah itu faedahnya kalau dia tahu bagaimana, oh khotibnya tadi ada yang tidak dibaca rukunnya, berarti kita sholat zuhur. Makanya segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Lagi-lagi tidak harus kita melakukan sesuatu umpama kita tahu ilmu ini harus jadi khotib. Mudah-mudahan kita semakin lama semakin bertambah ilmu agama kita, semakin yakin apa yang kita lakukan sah dan tidak sahnya, sehingga kita menjadi orang yang apapun yang dilakukan dengan ilmu dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.